Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Terakhir kita masih melanjut di Ihya itu tentang al-babu tsani ya sekarang fil ilmil mahmud wal mazmum ya. Bab kedua tentang ilmu yang terpuji dan tercela serta pembagian ilmu itu tadi. Keutamaan ilmu sudah berakhir. Sekarang kita masuk ke bab kedua tentang ilmu terpuji dan tercela. Pembagian dan hukumnya. Ya, pembagian dan hukumnya. Bagian pertama ini. Baik. Nah. Al-babu tsani, bab kedua fil ilmi mahmud wal mazmum, tentang ilmu yang terpuji dan tercela. Kita sudah lewatkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, keutamaan mengajar, bahkan dalilnya baik nakli maupun akli sudah dijelaskan oleh beliau Imam Ghazali dalam bab yang pertama dari Kitabul Ilm. Dalam bab kedua dari Kitabul Ilm fil ilmi mahmud wal mazmum, tentang ilmu yang terpuji dan tercela. Wa aqsamihima, dan tentang pembagian keduanya, yang terpuji dan yang tercela itu pembagiannya bagaimana? Ya. Wa fihi bayan ma huwa fardhu ainin, dan padanya pada bab ini terdapat bayanu ma huwa fardhu ainin, penjelasan apa-apa saja yang dia itu, yang ma itu termasuk fardhu ain, ilmu yang fardhu ain. Wa ma huwa fardhu kifayatin, dan apa saja ilmu yang termasuk fardhu kifayah. Wa bayanu anna mauqi al-kalami wal fiqhi min ilmi din ila ayyi haddin huwa, dan penjelasan bahwa sanya mauqi al-kalam, posisi kalam, ilmu kalam, dan posisi ilmu fikih dari ilmu agama itu ila ayyi haddin, sampai kepada batasan mana dia, ilmu kalam dan ilmu fikih itu termasuk dalam ilmu agama, sampai batas mana dua ilmu itu termasuk dalam bagian ilmu din. Wa tafdilu ilmil akhirah, dan di sini terdapat apa, atau bisa juga tafdili, boleh bayan tafdil ilmu akhirah atau tafdilu ilmu akhirah, pengutamaan ilmu akhirat, keutamaan, penjelasan tentang keutamaan ilmu akhirat atas, maksudnya ilmu akhirat atas ilmu dunia. Bayanul ilmi ladzi wa fardhu ain. Sekarang kita masuk di pasal pertama, itu penjelasan ilmu yang fardhu ain. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi pembagian dan hukum ya. Saya bingung ngasih judulnya nih. Ini berarti masih bagian pertama ya, ilmu yang fardhu ain ya. Ilmu fardhu ain. Bagian pertama juga. Itu hadis yang sudah masyhur dalam riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Qala aydan, bersabda pula siapa beliau, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utlubul ilma walau bis-Shin, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Habib Abdullah Al-Haddad mengomentari tentang utlubul ilma walau bis-Shin di Nasa'i Diniyahnya, bahwa kalau ilmu ini saking wajibnya itu sampai dituntut, meskipun seandainya itu ilmu itu ada di negeri Cina, padahal Cina itu kata beliau adalah tempat yang sangat jauh bagi dibandingkan dengan Jazirah Arab ketika tempat beliau Rasulullah SAW.
Kalau dengan tempat yang sangat jauh dan tidak mungkin sampai ke sana kecuali dengan kepayahan, baik ongkos maupun tenaga, itu tetap wajib dituntut ilmu itu. Bagaimana orang yang hidup di tengah-tengah ulama? Lebih wajib lagi. Kata Abdullah ada begitu, kurang lebih. Dina Sohidini mengomentari utubul ilmu walau bisin. Lebih wajib lagi orang yang hidup di tengah-tengah ulama. Ada alasan yang mana untuk menuntutnya tidak butuh biaya yang besar dan juga ongkos dan kepayahan. Waqtalafa an-nasu bil ilmi alladhi huwa fardun ala kulli muslim. Berbeda pendapat manusia tentang ilmu mana yang dia itu fardu atas setiap muslim. Wa tahazzabu. Ya. Dan mereka berkelompok-kelompok. Tahazzabu fihi, tentangnya. Oh ya boleh. Wa tafarraqu ya. Tahazzabu biasa ada keterangan dia. Wasaru ahzaban. Jadi menjadi hizban, menjadi apa? Berhizib, berkelompok-kelompok. Tafarraqu atau tahazzabu. Mereka berkelompok-kelompok fi tentangnya, tentang ilmu yang fardhu ain ini. Aktsaro, lebih banyak daripada min isyrina firqatan. Ya, lebih banyak daripada 20 firqah. Atau fi aksari bisa juga mansub ala nasl khafid atau bisa juga itu maf'ul mutlaq. Tapi bagi naib dari masdar yang mahzub. Ai aktsaru tahazzuban min isna firqatan. Wala nutawwil binaqli tafsil. Kami tidak akan memperpanjang dengan menukil perincian 20 kelompok itu. Dan dikatakan oleh Imam Ghazali, ulama ini berbeda pendapat. Apa sih ilmu yang fardu kifayah itu? Ilmu apa yang fardu kifayah itu? Sampai dihitung itu, kalau dihitung kata beliau sampai 20 kelompok ulama, 20 pendapat ulama tentang apa ilmu yang fardu kifayah. Saya, kata beliau, tidak memayakan diri untuk memperpanjang menukil 20 pendapat. Alhamdulillah tidak usah dinukil. Jadi kita bacanya belengar nanti. Ya, baca 20 itu. Walakin hasiluh. Akan tapi kesimpulannya, annakulla firqin, kulla fariqin, bahwasanya setiap kelompok dari 10-20 kelompok itu nazalal wujuba, memposisikan kewajiban ilmu itu alal ilmi alladhi huwa bisoladih, pada ilmu yang si kelompok tadi itu berada pada ajangnya, pada ajang ilmu tersebut. Orang tasawuf mengatakan, oh itu ilmu tasawuf. Orang tauhid mengatakan, oh enggak itu ilmu tauhid. Ahli fikih mengatakan, enggak itu ilmu fikih. Masing-masing orang memenangkan kelompoknya. Wa qala al-mutakallimun. Ya. Maka berkatalah orang ahli ilmu kalam, huwa ilmul kalam. Ilmu yang fardhu ain itu ilmu kalam. Ini pengembangan dari ilmu tauhid. Izbihi yudriku tauhidu, sebab dengan ilmu kalam itulah yudrakut tauhidu, bisa dijangkau apa tauhid itu. Wa tu'lamu dzatullah, dan bisa diketahui apa zat Allah, siapa zat Allah itu tadi, subhanahu wa sifatu yang maha suci, wa sifatu, dan bisa diketahui sifat-sifatnya Allah dengan ilmu kalam, katanya si ahli kalam. Jadi kata ahli kalam, ahli ilmu kalam mengatakan ilmu fardhu ain itu ilmu kalam. Karena dengan ilmu kalam itu kamu bisa tahu zat Allah, bisa tahu sifat Allah. Fuqaha tidak mau kalah, mengatakan waqala fuqaha'u, ya, berkatalah para ahli fikih, wa ilmul fikhi, ilmu yang fardhu ain itu ilmu fikih, katanya fuqaha, katanya ahli fikih, itu ilmu fikih, ya. Wa ilmu fikih izbi tu'raful ibadat, sebab dengan fikih, hanya dengan fikih lah bisa diketahui tata cara ibadah. Ahli tauhid nyaut lagi, ya, ibadahmu walaupun sah bergantung sama iman. Iman itu harus belajar ilmu tauhid. Amanu wa amilus sholihat. Ya. Ini belum titik ya, penjelasannya belum titik, ini masih awal penjabaran, jangan salah paham. Ya. Wal halal wal haram, sebab dengan ilmu fikih itu diketahui mana yang halal, mana yang haram. Itu pembahasannya fikih, bukan tauhid. Wa ma yahrumu minal muamalat, apa yang haram dari muamalah,
dari hubungan dagang dan sebagainya, apa yang haram, wa ma yahilu, apa yang halal dari muamalah. Itu diketahui dengan fikih. Wa anau bihi ma yataju ilail ahadu dunal waqa'in nadira. Wa anau, dan mereka bermaksud, si fuqaha itu telah bermaksud bihi dengannya, dengan ilmu fikih ini adalah ma yahtaju ing apa-apa ya, terhadap apa-apa perkara yang yataju ilaihi, yang memerlukan kepada siapa al-ahadu, orang per orang, dunal waqa'in nadirah, bukan kejadian-kejadian yang langka. Jadi meskipun ilmu fikih katanya fuqaha, ilmu fardhu ain itu ilmu fikih. Yang mereka maksud ilmu fikih ini ilmu yang diperlukan setiap orang, bukan ilmu fikih tentang kejadian-kejadian yang langka, seperti orang yang tangannya bercabang, jadi wudunya gimana basuhnya itu, umpama di sini ada tangannya lagi, itu kan kejadian yang langka. Nah, bukan itu yang dimaksud si fuqaha. Itu ilmu fikih yang dimaksud adalah ilmu fikih yang ahad, yang dibutuhkan oleh orang per orang. Waqala mufassirun wal muhadithun, berkata para ahli tafsir dan ahli hadis, huwa ilmu kitab wa sunnah. Kata ahli Quran dan ahli hadis, tidak bisa. Ilmu fardhu ain itu ilmu tentang Quran dan tentang hadis. Itu yang fardhu ain. Izbihima yutawassal ilal ulumi kuliah. Sebab dengan Quran hadis itulah yutawassal, tersampaikan seorang itu kepada ilmu-ilmu semuanya sumbernya dari Quran hadis. Maka ilmu yang fardhu itu Quran hadis, katanya ahli Quran ahli hadis. Ahli tasawuf tidak mau kalah. Wa qala al-mutasawwifah. Maka berkatalah para ahli tasawuf, ahli ilmu kalbu, al-muradu bihadzal ilmu, yang dimaksud dengannya dengan ilmu fardhu ain itu, al-ilmu ladzi huwa fardhu ain, hadzal ilmu, ya ilmu ini, ilmu tasawuf ini yang dimaksud, katanya ahli tasawuf. Wa qala ba'dhum, ya, berkata sebagian ahli tasawuf, huwa ilmul abdi bihalih wa maqamih min Allah azza wa jalla, ya. Di Kutul Qulub ini perkataan dinisbatkan pada Sahal bin Abdullah Tustari. Ya. Dikatakan sebagian para ahli tasawuf, ilmu yang fardhu ain adalah ilmul abdi bihalih wa maqamih. Itu ilmu pengetahuan seorang hamba tentang hal, tentang kondisi, keadaan batin seorang hamba tadi, dan makom, kedudukan seorang hamba tadi di hadapan Allah. Itu ilmu fardhu ain, kata ahli tasawuf. Kalau ba'dhum, ini tentang definisi ilmu tasawuf, ya. Ada yang mengatakan ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang kondisi, keadaan batin dan makom seorang, kedudukan seorang di sisi Allah. Kalau ba'dhum, sebagian ahli tasawuf mutasawwifah, aibatul mutasawwifah, berkata juga wal ilmu bil ikhlas wa afatin nufus, ilmu tentang keikhlasan dan penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Utamyizi lamatil malak min lamati syaitan, ilmu tentang tamyiz, pembedaan antara bagian malaikat dan bagiannya syaitan yang ada di hati manusia. Itu ilmu tasawuf. Maka itu fardhu ain, kata para ahli tasawuf. Qala ba'dhum, sebagian ahli tasawuf mengatakan yang dimaksud ilmu apa? Ilmu tasawuf itu adalah ilmu batin. Jadi ilmu batin. Wa dzalika yajibu ala aqwamin maksusina hum ahlu dzalik. Dan itu wajib, ilmu batin itu wajib atas kaum yang khusus, itu hum ahlu dzalik, yang mereka adalah pantas untuk itu, layak, ahli untuk itu, untuk masalah hati itu. Ahlu dzalikal ilm. Ya. Yang mana Rasul mengatakan ta'alamul yaqin, pelajarilah oleh kalian al-yakin, dan mempelajari yakin itu tidak bisa kecuali dari ahlul yakin, duduk dengan ahlul yakin. Ahli yang memang orang dia sudah merasakan keyakinan itu kepada Allah, bisa nular. Nah, duduk sama orang yang belajar yakin sama yang tidak yakin, ya tidak nular. Dia sendiri mengatakan opo yo, opo ndak. Saraful lafdhan umumi. Saraful lafdhan umumi. Mereka mengalihkan lafaz dari keumuman daripada lafaz tersebut. Kemudian belum, nanti ya itu di ujung. Belum, ini beliau masih memaparkan. Makanya kan saya bilang ini masih koma. Belum titik, ya.
Ya. Bisa kita, dari musonif itu bisa kita simpulkan di situ ada 5 pendapat. Pendapat pertama, ilmu fardu itu ilmu kalam. Pendapat kedua, pendapatnya para fuqaha itu ilmu fikih. Pendapat ketiga, pendapatnya para ahli tafsir hadis itu ilmu hadis. Pendapat keempat itu ilmu tasawuf. Ya. Kemudian ditafsir lagi ilmu tasawuf itu kepada 2 macam. Ya. Qaulain, 2 pendapat ilmu tasawuf itu. Jika ada 4 atau 5 pendapat. Kemudian Taqwal ilmi fi syar'i dan fi athar taqwal. Ya. Saya akan ke syarahnya langsung ke matanya saja, panjang sekali. Maqala Abu Thalib Al-Makki. Abu Thalib Al-Makki mengatakan, itu Shuaib Qutil Qulub, referensi utama Ihya ini, Qutil Qulub. Bahwa ilmu bima yatadammanul hadits alladhi fihi mabanil Islam. Ilmu fardhu ain itu adalah ilmu yang pengetahuan bima terhadap apa-apa yang yatadammanuhul hadits, yang menyimpan hu akannya akan apa al hadis yang alladzi fihi, yang mana hadis tersebut hadis yang fihi, yang terdapat pada hadis itu mabanil Islam, pokok-pokoknya, pondasi-pondasi Islam. Yaitu yang dimaksud hadis yang mencakup pokoknya Islam itu apa? Bahwa qaulu SAW, yaitu sabda Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 pilar. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Maka ilmu tentang 5 pilar inilah yang wajib, katanya Abu Thalib Al-Makki. Li'anal wajib hadil khamis, sebab yang wajib adalah 5 ini. Fayajibul ilmu kaifiyati, karena wajib ngelakoni 5 ini, maka berarti wajib mengetahui tentang kaifiyah, bi kaifiyatil amali fiyah, tentang tata cara amal fiyah pada yang 5, wa bi kaifiyatil wujub, dan tentang tata cara pewajiban yang 5 tadi. Waladhi yang bagi ayyuqta bihil muhassil wala yastariba fihi ma nadhkuruh wa huwa anal ilma. Nah ini baru beliau komentar Imam Ghazali setelah menganukan pendapat ulama, baru komentar Imam Ghazali, waladhi yang bagi yuqta'a bihil muhassil, dan sesuatu yang bagi, yang seyogianya ayat bihi, untuk memastikan, memutuskan bihi dengannya, dengan alladhi, siapa al muhassil, orang yang mencari, meneliti, wala yastariba fi, dan seyogianya, la yastariba, seyogianya tidak ragu, siapa muhassil fi pada alladhi ma nadhkuruh, iku opo, nah iku khobare ma nadhkuruh, apa yang kami akan sebutkan. Jadi sesuatu yang pasti, yang gotek, yang seorang muhassil, seorang peneliti atau seorang thalibul ilm harusnya memastikan dengan sesuatu itu tentang ilmu yang fardhu ain adalah manadzkuru, apa yang akan kami sebut. Jadi doa apa yang kami sebut ini panjang apa? Sampai akhir bab ini manadzkuru. Wa huwa anal ilma. Ini pokoknya dasarnya begini kata beliau. Ini kesimpulannya, nanti pembahasannya panjang. Wa huwa anal ilma, yaitu kan beliau ada macam-macam pendapat tentang ilmu yang fardhu ain. Nah, beliau baru komentar sih. Sebetulnya yang harusnya kita memutuskan tentang ilmu fardhu itu apa, itu yang akan saya sebutkan. Yaitu apa? Yaitu ilmu itu kama qaddamnahu, sebagaimana kami sudah dahulukan di fi khutbatil kitab, dalam khutbah kitab Ihya ini, yang qasimu ila ilmi muamalatin wa ilmu kasyafatin. Ilmu itu terbagi kepada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah yaitu bagaimana kita ngelakoni hubungan kita dengan Allah. Mukasyafah itu hasil ketika dia sudah mempeng dalam ilmu muamalah. Ya, itu. Ilmu muamalah itu apa? Ya termasuk ilmu ibadat, rahasia ibadat, rahasia sholat, rahasia thaharah. Ibadat dohir itu syarat rukunnya sholat. Batinnya sholat.
khusyuknya, syarat batinnya sholat. Toharoh syarat dohir, syarat batinnya puasa, syarat dohir, syarat batinnya puasa. Quran, baca Quran semua syarat dohir, syarat batinnya. Itu termasuk ilmu. Termasuk ilmu muamalah juga adalah yang kita adat yang kita biasa lakukan. Makan, menikah, berteman, safar. Itu. Termasuk muamalah juga adalah masalah kalbu. Itu hubungannya dengan ilmu hati. Ini muamalat semua. Ilmu muamalat, bukan muamalat dalam arti fikih ya, transaksi bukan. Muamalah ini tata cara kita beribadah kepada Allah sebagai hamba Allah, itu muamalah. Mukasyafah, setelah belajar ilmu muamalah, mengamalkan ilmu muamalah, Allah akan beri namanya kasyaf, penyingkapan hijab, yaitu ilmu yang dari Allah. Ini tentu tidak bisa diwajibkan kepada semua orang. Kalau diwajibkan semua orang kan berarti dosa yang tidak kasyaf. Dan berarti kita semua dosa semua. Wong enggak kasyaf, kasep itu. Kasep. Enggak kasyaf, kasep. Jadi dosa semua yang kasepin. Ya. Bukan kasep bahasa Sunda, kalau kasep bahasa Sunda ganteng. Iya bahasa Sunda. Kasep. Iya budak kasep pisan. Ganteng sekali katanya. Katanya orang Sunda gitu. Kasep. Ini kasep bahasa Jawa. Kasep. Kita ini kasep, bukan kasep. Maka kesimpulan karena ilmu mukasyafah ini kan tidak mungkin dicapai kecuali dengan mempengi muamalah. Dan itu pun pemberian dari Allah. Habib Syekh Musa pernah jelaskan dulu. Ada orang sini, orang Surabaya sudah wafat orangnya. Alim. Betul dia ibadah. Kata Habib Syekh, yang nggak dikasih sama Allah tidak jadi wali. Dan sampai tingkatan kasyaf. Walaupun dia ya tetap pahala juga kan. Yang penting ada pahalanya kan, bukan kasyafnya kan gitu. Bukan berarti enggak amilu sholat itu Allah enggak balas, tapi enggak sampai kepada tingkatan aulia. Walaupun itu enggak ada bagian. Tapi yang ada bagian ya Allah kasih bagian. Itu ilmu mukasyafah. Berarti walaisal murad bihadzal ilmi ila ilmal muamalah. Maka tidak ada yang dimaksud dengan ilmu ini kecuali ilmu muamalah. La muamalah wal muamalatul lati kulifal abdu al aqilul balighu. Sedangkan muamalah yang ditaklif, yang diwajibkan kepada seorang hamba yang akil baligh, yang berakal sehat dan baligh usianya sudah cukup, dia dengannya dengan alati salah satu aksam itu 3 macam, i'tiqadun wa fi'lun wa tarkun. Muamalah, ilmu muamalah yang dimaksud itu 3 macam. Karena yang diwajibkan taklif, beban syariat yang diwajibkan oleh hamba itu ada 3 kata beliau. Maka ilmu muamalah yang dimaksud tidak lepas dari 3 ini. Apa beban syariat yang Allah wajibkan ke kita? Beban syariat itu ada berupa i'tiqad. Ada yang harus kita yakini Allah wujud, qidam, baqa, malaikat, rasul, kitab terdahulu. Itu beban syariat yang harus kita yakini. Taklif berupa i'tiqad. Keyakinan. Wa fi'lun, ada taklif yang berupa perbuatan. Sholat, puasa harus dilakukan. Wa tarkun, ada beban syariat yang harus ditinggalkan, yaitu khomer, maksiat hati, maksiat zahir. Maka beban syariat tidak luput dari 3. Maka ilmu yang wajib adalah ilmu yang mengcover beban syariat yang harus dilakukan oleh hamba. I'tiqad, fi'lun, wa tarkun. Nah, nanti itu ada penjabarannya. Apa i'tiqad? Yang mana i'tiqad yang wajib? Fi'lun. Perbuatan sebatas mana fi'lun yang wajib itu? Ilmu tentang perbuatan yang wajib. Sebatas mana ilmu tentang i'tiqad yang wajib diyakini? Sebatas mana ilmu tentang tarkun? Tentang hal-hal yang perlu ditinggalkan. Nah, itu masing-masing orang kata Imam Ghazali berbeda-beda. Sebab orang yang buta kata Imam Ghazali tidak perlu belajar maksiat mata. Ya? Tak iya. Orang yang buta masa perlu belajar maksiat mata? Ya. Allahu a'lam bissawab. Ya, mancing ya. Surah Al-Fatihah.